Sisir pakai drone. TNI Polri ciduk 2 orang usai baku tembak lawan KKB di Polsek Sugapa, Papua. Aparat TNI Polri mengamankan 2 orang usai kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua pada hari Kamis. Terjadi kontak tembak TNI Polri dengan KKB. Pada hari Kamis kemarin pukul 07.52 WIT telah terjadi penembakan ke arah Polsek Sugapa oleh KKB yang berasal dari arah Tower Telkomsel. Sebanyak 4 kali rentetan tembakan dan mengenai box, kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan kepada wartawan pada hari Jumat. Ramadan menambahkan, berdasarkan hasil penyisiran melalui drone, terlihat ada 5 orang membawa 3 pucuk senjata api laras panjang sedang berjalan. Mereka berkumpul di sekitar rumah hijau dekat Honai di bawah Tower Telkomsel. Selanjutnya tim melakukan pemeriksaan di rumah tersebut. Tambahnya, dari penyisiran melalui drone tersebut, Ramadan menyebut aparat TNI Polri mengamankan 2 orang berinisial OJ20 dan NT18. Dari keduanya diamankan 1 unit ponsel dan 1 unit laptop. Dalam kejadian tersebut, kami laporkan tidak ada korban dari peristiwa kontak tembak tersebut. Terangnya, aparat TNI Polri mengamankan 2 orang usai kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua pada hari Kamis. Aparat TNI Polri kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata di wilayah distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua pada hari Kamis. Dalam kontak tembak tidak ada korban jiwa dari pihak Satgas TNI Polri. Dia membantah klaim pihak Tentara Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, yang menembak mati sejumlah aparat militer dalam kontak senjata yang terjadi. Menurutnya, kontak senjata terjadi hampir 3 jam, sejak pukul 8.30 hingga 10.50 WIT. Saat ini Satgas TNI Polri masih melaksanakan siaga untuk memonitor perkembangan situasi. Ucapnya, Reza berharap agar situasi keamanan di wilayah Bumi Cenderawasih dapat semakin kondusif ke depannya, sehingga aktivitas dan kegiatan perekonomian masyarakat dapat berjalan kembali. Sebelumnya, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambong, mengklaim kontak senjata itu mengakibatkan 5 anggota TNI Polri tertembak, 4 diantaranya disebutkan tewas. Kontak senjata, kata dia, terjadi di pusat kota Kabupaten Intan Jaya. Menurutnya, wilayah tersebut merupakan lokasi kantor Polres Intan Jaya dan BPBD. Jenazah belum dievakuasi karena kami kuasai Bandara Intan Jaya dan pihak TPNPB Kodam 8 Intan Jaya belum ada yang korban, ucap Sebi. Dia mengatakan, penembakan itu dipimpin oleh Komandan Operasi TPNPB Kodam 8 Intan Jaya, Kudinus Kegeya, bersama sejumlah pimpinan lain seperti Enos Tipagau, Laki Matuan, dan Soni Tabuni. Kawasan Intan Jaya beberapa waktu lalu kembali bergejolak lantaran kerap terjadi kontak senjata antara aparat dengan KKB. Polisi mencatat ada 5.859 orang yang mengungsi pasca kontak senjata pecah di kawasan Bandara Bilorai. Kepala Densus 88 ingin KKB Papua dihadapi pakai pendekatan sindrom Stockholm. Kepala Densus 88 Anti Teror Polri, Dirjen Martinus Hukom, mengatakan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua harus dilakukan berkelanjutan. Saya ingin melakukan pendekatan penegakan hukum yang berkelanjutan. Selama ini kita melakukan penegakan hukum, penangkapan, lalu mencari fakta hukum perbuatan pidananya. Lalu kita membawa mereka ke penjara, memenjarakan, kata Martinus dalam diskusi daring Senin. Martinus menuturkan, penindakan hukum yang mengedepankan pemenjaraan ini dinilai hanya dapat menimbulkan dendam kepada aparat. Penangkapan, katanya, hanya menimbulkan tensi yang berkepanjangan. Apa yang terjadi? Dendam, ketegangan antara yang ditangkap dan yang menangkap. Itu terus terpelihara, tidak terjadi penurunan tensi di situ, sehingga ada keberlanjutan. Sebagaimana yang sudah kami lakukan penanganan teror saat ini, paparnya. Karena itu, Martinus meminta adanya proses deradikalisasi untuk
untuk melakukan pendekatan kepada para KKB Papua. Tak hanya ditangkap, mereka nantinya dilakukan pendekatan sosial dan psikologis agar tidak mengulangi kejahatan yang serupa. Saya melihat selama ini, habis ditangkap dimasukkan ke penjara, keluar lagi. Tapi saya menginginkan orang-orang yang ditangkap ini kemudian kita dekati dengan segala pendekatan psikologi, pendekatan budaya, pendekatan sosial, pendekatan kesejahteraan, paparnya. Sehingga diharapkan KKB yang semula bertentangan dengan aparat berubah sikap untuk berjalan seiring untuk membangun Indonesia. Kemudian dia menjadi ada namanya Stockholm Syndrome. Dia jatuh cinta kepada orang yang menangkap dia atau menawan dia atau menculik dia. Itu metode ini yang kita sering tidak gunakan dalam penanganan pelaku-pelaku teror sekarang, bebernya. Kepala Densus 88 Anti Teror Polri Irjen Martinus Hukom menilai, pendekatan militer terhadap kelompok kriminal bersenjata Papua bisa berkonsekuensi buruk terhadap Indonesia. Bagi saya pendekatan militer it's okay, sepanjang itu menjadi kebijakan negara. Namun mari kita lihat, bedah lagi. Konsekuensi, apa sih konsekuensi ketika kita menggunakan pendekatan militer? Tutur Martinus dalam diskusi daring. Dia menyampaikan, pendekatan militer dapat menghadirkan entitas politik Indonesia di dalam konflik Papua. Artinya, Indonesia mengangkat organisasi Papua sebagai entitas politik atau sudah menjadi selevel dengan negara. Kemudian, pendekatan militer atau pendekatan terorisme ini justru merupakan upaya yang bisa membuat masalah Papua semakin mendunia. Papua menjadi masalah internasional karena kelompok-kelompok politik yang mau melakukan atau menginginkan separatisme itu, pemisahan itu, mengangkat itu menjadi masalah internasional. Tapi kita sebagai negara Indonesia, kita menganggap Papua itu harus bagian Indonesia. Masalah lokal, sehingga kita harus melokalkan isu Papua itu. Jangan kita membuat Papua itu menjadi isu internasional, paparnya. Martinus mengungkapkan, konflik di Papua harus dilakukan dengan penegakan hukum tindak pidana biasa. Namun, penegakan hukumnya harus tetap dibantu oleh militer. Pendekatan hukum yang ada di Papua yang berkelanjutan dan progresif dengan pengertian bahwa hukum harus didekati atau di-backup dengan pendekatan militer. Sehingga penegakan hukum yang dilakukan, baik polisi maupun militer yang ada di sana, ada pertanggungjawaban hukumnya. Supaya tidak membawa masalah Papua ini menjadi masalah internasional, bebernya. Kepala Densus 88 Anti Teror Polri Irjen Martinus Hukom meminta kata terorisme tak digunakan kepada kelompok kriminal bersenjata Papua. Menurut Martinus, hal ini bisa menjadi stigma buruk bagi orang asli Papua yang tidak menyebarkan aksi teror seperti KKB. Jika KKB Papua memenuhi unsur terorisme, maka penggunaan kata terorisme diikuti dengan kata Papua itu harus dihindari. Kenapa demikian? Karena saya tidak mau kata terorisme itu distigmakan kepada identitas yang dibawa secara lahiriah seorang manusia, kata Martinus dalam diskusi daring. Martinus menyampaikan stigma tersebut telah berdampak kepada seluruh OAP yang memiliki identitas lahiriah yang sama sebagai keturunan Papua. Secara lahiriah akan berdampak stigmatisasi terhadap seluruh orang yang memiliki identitas lahiriah yang sama. Kita tidak boleh menerorismekan seluruh orang yang mempunyai identitas kepapuaan. Kata Martinus, stigma tersebut juga berdampak kepada psikososial terhadap seluruh orang Papua di Indonesia bahkan seluruh dunia. Ketika orang bertemu dengan orang Papua lalu iseng-iseng mengatakan teroris kamu, wah ini fatal. Fatal secara itu membuat Papua semakin menjadi carut-marut, teraduk-aduk. Karena emosi orang Papua bangkit karena diskriminasi atau rasisme tadi. Tuturnya, tak hanya itu, Martinus mengharapkan aksi terorisme KKB juga tidak dihubungkan dengan suatu religi atau kepercayaan orang Papua. Hal ini dinilainya juga sebagai sesuatu yang sensitif. Kita melihat terorisme yang saat ini kita hadapi. Tidak pernah kita menggunakan kata Islam di depan terorisme. Tidak pernah. Karena itu kita melewatkan kodrat manusia. Kita melawan martabat lahiriah manusia itu. Jadi kita menghindari itu. Dalam memahami Papua, dalam merespon apa yang terjadi di Papua, saya minta juga semua tokoh agama. Agama Kristen, agama Islam, agama apapun menahan semua pendapat tentang apa yang terjadi di Papua.
sehingga kita memberikan ruang untuk menyelesaikan Papua secara komprehensif dan adil tanpa menyentuh aspek-aspek yang sensitif, tintanya.